Tanggal 22 September, jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit. Dia PKI. mau tes on the water. Ini ya. Dia mau tes dari tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib. Bulan September, pasca tesis Kiai Imad, saya ulang lagi, itu menguatkan peran FPI sebagai organisasi Islam yang anti PKI dan mengabsah mereka yang PKI atau mereka yang bukan PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait pernyataan dari Bapak Rizik Syihab, yang dimana beliau itu mengajak kaum muslimin, ya terutama adalah para muhibbin yang belum bertaubat, itu untuk mengasah golok, mengasah celurit, dan mengasah parang, yaitu untuk apa? Yaitu untuk perang melawan PKI katanya. Namun sekarang ini malah Bapak Rizik Syihab itu malah kabur, yaitu dengan kata lain adalah umroh. Jadi intinya ya, Bapak Rizik Syihab ini menyuruh untuk mengasah golok, mengasah parang. Itu yang disuruh adalah kaum muslimin, terutama adalah pribumi. Jadi untuk mengadu domba sama kaum muslimin ya, terutama para muhibbin yang belum bertaubat, yaitu melawan kaum muslimin yang tidak pro dengan Bapak Rizik Syihab. Nah ini adalah cara seperti orang-orang PKI di zaman dahulu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video yaitu dari channel Narsirus Sunnah. Oke, mari kita simak videonya. Makanya Brigade 14, pimpinan Bang Cacang semua Jawara, siapkan pasukannya. Laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Nah, karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau menyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan saudara, kalau anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah, jadi bukan pasukan berani mati, tapi pasukan cari mati. Wah. Oke, mari kita lihat kelanjutannya. Kalau dia cari mati, kita kasih mati sudah. Setuju? Setuju? Nah maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara tahu-tahu baru beberapa hari di sana, di sini ada kejadian, nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai, jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit. Dia mau tes on the water. Ini ya. Dia mau tes dari tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita mereka sembelih, saudara. Lusa kiai kita mereka bunuh. Hari berikutnya seluruh pesantren kiai majelis taklim akan mereka bakar, saudara. Hati-hati. Dan itu pernah terjadi tahun 1948 dan terulang di tahun 1965. Bukan nggak mungkin, besok akan terulang lagi, saudara. Makanya jangan kaget, kenapa habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki, saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib. Karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Ini dia nih. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah cara lama ya orang-orang yang semacam ini persis di zaman PKI, yaitu mengadu domba kaum muslimin, yaitu antara muhibbin yang belum taubat ya dari Ba'alawi ini, ya termasuk ya orang-orang pribumi teman-teman. Jadi untuk melawan kaum muslimin pribumi juga. Allahu Akbar. Ini orang seperti ini bahaya teman-teman ya. Seharusnya pemerintah ini harus menangkap ya dan disidang gitu teman-teman. Nanti kalau tidak ditangkap ya nanti akan merebak kemana-mana. Nah teman-teman, jadi ini ada penjelasan yaitu dari Kiai NU ya tentang terkait masalah ini ya. Bapak Rizik Syihab ini sama seperti yaitu di zaman PKI yang mengadu domba kaum muslimin. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Kata kunci untuk membangun persatuan umat Islam ala FPI itu ternyata kata kuncinya menyebut PKI itu, Mas. Jadi tanpa disadari kata PKI itu menjadi password penting, Mas. Kata kunci. Kalau kata PKI ini menjadi kata kunci untuk mendoktrin jamaah, pertanyaannya sebenarnya yang alirannya PKI ini siapa? Nah ini ya. Kan logikanya kalau saya ingin mengajarkan santri-santri untuk mengenal Nabi saya, Nabi Muhammad, sosok yang berakhlakul karimah, penuh etik, dan etika Nabi Muhammad itu etika universal. Nabi Muhammad itu dicintai oleh seluruh alam. Yang mencintai tidak hanya umat Islam, cuman perspektifnya kalau orang Barat mencintai Nabi Muhammad karena dia pembebas,
kalau Eropa mencintai Nabi Muhammad karena memiliki perspektif humanitas yang luar biasa, kalau Timur mencintai Nabi Muhammad karena sosok yang memiliki keterlibatan, kita umat Islam mencintai Nabi Muhammad total dari segala aspek bisa kita rasakan, kan begitu Mas. Tapi ini menguatkan persatuan umat Islam tapi dari isu PKI. Harusnya menguatkan umat Islam itu kan dari dalil-dalil yang humanis, egaliter, kemanusiaan, keadilan, persamaan kan gitu. Tapi ini menguatkan umat Islam tapi dari teori, rumus, konsep PKI itu jahat. Iya. Jadi doktrin melalui kejahatan PKI yang diasumsikan seperti itu, tapi tanpa disadari mengambil manfaat dari doktrin ini untuk menguatkan umat Islam dalam perspektif FPI, Mas. Makanya maklum pengikut-pengikut mereka jadi Islam yang suka persekusi, suka galak. Karena doktrinasinya sudah doktrin melalui password PKI itu tadi, Mas. Bukan melalui password ayat-ayat suci Al-Quran, password hadis-hadis Nabi, makalah-makalah ulama. Passwordnya itu justru pakai password PKI. Ini kan luar biasa. Makanya rata-rata habib-habib yang terdoktrin oleh Rizik Syihab itu passwordnya password kekerasan semua, Mas. Password persekusi, ancaman dan lain sebagainya itu kan apa di komentar-komentar itu. Bahkan mereka itu nggak tahu menahu tapi sok tahu misalnya. Jadi salah satu komentar ada yang ngomong, Obidillah nama saya disebut, cemburu karena nasabnya jelek tidak baik. Makanya cemburu pada habib-habib yang nasabnya baik. Lucu ya. Ini kan mereka sok tahu kan, Mas. Sok tahu mereka. Iya. Jadi karena itu doktrin, hasil doktrin kekerasan, maka selain kekerasan persekusi yang mereka lakukan, itu juga kekerasan verbal, Mas, yang luar biasa. Makanya debat ilmiah di Robitoh, Hanif Alatos itu kalau kita catat, caciannya pada Kiai Imad itu banyak sekali itu. Tidak perspektif ilmiah tapi lebih banyak cacian-caciannya itu, komentar-komentarnya itu. Ya karena doktrinasinya melalui doktrinasi terminologi PKI ini tadi, Mas. Itu. Kemudian bulan September pasca tesis Kiai Imad, saya ulang lagi, itu menguatkan peran FPI sebagai organisasi Islam yang anti PKI dan pengabsah mereka yang PKI atau mereka yang bukan PKI. Pertanyaan saya sederhana, mereka tidak memiliki sejarah benturan dengan PKI di era kemerdekaan ini, kok tiba-tiba mereka menjadi pengabsah kelompok yang PKI atau yang tidak PKI. Atau kalau dikembangkan Hanif dalam vis-vis Guru Gembul, seolah-olah FPI atau Habib itu pengabsah orang itu liberal atau tidak liberal, Islam atau tidak Islam. Sampai sosok Gusulil Absar Abdallah itu pun pernah dapat korban dari narasi yang dibangun oleh kelompok FPI, Habib Ba'alwi kan, Mas. Bahwa Abdallah itu adalah sosok yang merusak Islam dan lain sebagainya. Mereka nggak tahu ayah Ulil Absar itu kiai, mbahnya juga kiai. Sementara mereka Habib itu orang tuanya juga nggak jelas itu. Seolah-olah setelah masuk FPI dalam golongan Habib Rizik seolah-olah sok sebagai orang yang punya status hebat. Padahal ayah mbahnya nggak jelas. Sementara Kiai Ulil Absar Abdallah itu ayahandanya kiai, mbahnya kiai. Saya tahu Ulil Absar Abdallah itu juga masih saudara sama saya, Mas. Ini saya sampaikan di forum ini. Jadi, sekarang ini yang jadi korban Kiai Imad. Kiai Imad itu ayahnya, mbahnya, buyutnya itu kan orang-orang hebat. Sampai Kiai Zulfa Mustafa tidak malu-malu mengatakan Kiai Imad itu saudaranya gitu kan. Sampai memframing Kiai Imad dalam posisi yang seolah-olah tidak siapa-siapa. Kiai Imad itu bapak mbahnya pejuang, sementara bapaknya mereka itu hanya pembawa biola dan penari zafin. Mbahnya supir Belanda, katakan begitu, kan nggak jelas itu. Tapi tiba-tiba setelah munculnya FPI, setelah bergabung dalam sentral organisasi di FPI itu, seolah-olah juga Robitoh itu dalam satu sistem FPI ini, seolah-olah mereka yang hebat. Dan itu semua diglorifikasi pada bulan September, Mas. Bulan September itu bulan momentum untuk membangun glorifikasi status Habib Ba'alwi sebagai sebuah gerakan ala-ala yang kemarin jadi julukan baru untuk Rizik Syihab, ala-ala Fufu Fafa Rizik Syihab, katakan begitu. Ini, Mas, bulan September itu bulan untuk sebelum tesis Kiai Imad itu seperti bulan untuk mengumpulkan massa dan jamaah Ba'alwi Rizik Syihab. Sampai sekarang sepi, Mas, setelah muncul tesis Kiai Imad tidak kita rasakan lagi itu. Kemarin mencoba melempar Fufu Fafa tapi setelah itu kan pergi umroh, Mas. Jadi lepas pergi umroh atau kabur? Pergi umroh atau kabur ya? Atau ingin mempertahankan status al-kaburinya bisa jadi itu, Mas. Terus ini, Mas,
isu plat G 30 September 1965, isu yang berkah bagi Rizik Syihab untuk menyebarkan iklan gerakan paling Islam dan pemilik kebenaran tunggal serta kekuatan Imam Ba'alwi Rizik Syihab. Ini sebenarnya. Jadi bulan September itu bulan yang keramat untuk Ba'alwi Rizik Syihab, Mas. Dan mayoritas Ba'alwi yang lainnya di Indonesia ini. Karena memang harus diakui banyak Ba'alwi yang tergabung dengan Rizik Syihab, Mas. Banyak atau mayoritas ya? Mayoritas, banyaknya mayoritas, Mas. Atau seluruhnya? Secara ideologi gitulah katakan gitu. Saya masih husnudzon dalam secara publik mereka tidak tampak, tapi mereka itu merupakan persetujuan mereka. Kecuali ada Habib Ribu itu kan hanya 0, berapa persen, Mas. Ya. Meskipun tidak semuanya. Tetapi kan mereka itu kompak, Mas. Ba'alwi itu beda dengan orang Jawa loh, Mas. Kalau orang Jawa itu tidak akan pernah membela saudaranya sendiri dalam keadaan salah. Tapi kalau Ba'alwi itu akan selalu membela saudara Ba'alwi meskipun salah. Apakah ini isu? Tidak. Habib Lutfi itu selalu mengatakan meskipun nggak setuju habaib sebagaimana yang beliau ajarkan dan itu dipidatokan oleh Kiai Miftah, Gus Miftah, tetap harus dihormati. Kata tetap harus dihormati ini kan sebenarnya melindungi dengan cara yang halus, Mas. Saling melindungi dengan cara yang halus. Kan Mas Rifki sering dengar juga, Habib itu meskipun salah tetap harus dihormati. Jangan diikuti, tapi tetap harus dihormati. Ideologi itu kan muncul, Mas. Iya. Yeah. Kalau menghormati dalam konteks kemanusiaan, saya setuju. Tapi kalau menghormati dalam konteks status Habibnya, saya tidak setuju, Mas. Itu namanya bentuk bukti bahwa habaib itu totalitas bersatunya itu. Meskipun salah mereka bersatu, saling melindungi. Dengan doktrin itu. Kalau orang Jawa kan enggak. Yeah. Kalau ada orang Jawa anaknya salah, yang dimarahi anaknya, Mas. Ada kakak, adiknya salah, ditegur adiknya. Objektivitas orang Jawa itu tinggi, Mas. Karena Jawa itu sendiri kan bagian daripada prinsip moral, Mas. Orang yang memegang moralitas Jawa itu. Jadi Jawa itu kan artinya itu kan orang yang memegang moralitas yang sangat tinggi. Orang Jawa, salah ya dikatakan salah, benar dikatakan benar orang Jawa itu. Jadi keberpihakan pada yang salah itu tidak ada. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai siapa namanya ini, Kiai Ubaidillah kalau nggak salah teman-teman namanya ya. Jadi memang seperti itulah ya, Bapak Rizik Syihab ini ya memprovokasi umat ya. Ini sangat bahaya sekali. Jadi menuduh orang lain PKI, jadi siapa yang PKI? Lalu kemudian yaitu mengadu domba antara muhibbin ya pribumi dengan kaum muslimin yang tidak pro dengan Habib. Ya, tidak pro dengan Bapak Rizik Syihab. Lalu kemudian kabur ke Arab sana ya teman-teman, yaitu dengan kata lain adalah umroh. Allahu Akbar. Ini sangat berbahaya teman-teman ya kalau tidak ya diselesaikan ini ya. Ya seharusnya pemerintah ini harus menangkap Bapak Rizik Syihab, diadili bagaimana caranya entah ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita sebagai kaum muslimin jangan sampai mudah diadu domba oleh orang-orang yaitu yang mengaku dirinya adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara yang dibawakan oleh Bapak Rizik Syihab itu hampir serupa dengan cara orang-orang PKI di zaman dulu ya, yang mereka ini mengadu domba. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi polemik nasab ini memang semakin menegangkan ya. Ketika mereka ini dikatakan nasabnya terputus ya, mereka ini marah-marah dan mengadu domba kaum muslimin ya. Suruh asa parang lah, suruh asa golo ya, untuk melawan siapa kalau bukan sesama kaum muslimin yaitu pribumi. Ini sangat miris sekali teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita sebagai kaum muslimin jangan sampai tertipu dengan tipu daya mereka ini. Ya kalau mereka ini sudah melalui ya tes DNA, ya, plat G, ataupun dengan ilmu sejarah, filolog, dan lain-lain. Tapi mereka masih kekeh ingin diakui sebagai cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mereka dikatakan terputus nasabnya kepada Rasulullah, mereka marah, lalu kemudian mencaci maki. Seperti mencaci maki Kiai Imad dan lain-lainnya, teman-teman. Seharusnya kalau mereka ini ya dikatakan terputus, ya tunjukkan ya bukti-bukti ilmiah kalau mereka ini bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan marah-marah ya, apalagi mengadu domba kaum muslimin dengan yaitu dengan kata lain melawan PKI. Itu udah cara lama ya teman-teman ya, orang-orang di zaman dahulu itu mengadu domba dengan atas nama PKI. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.